Bismillah, alhamdulillah kita sedang di Bumi Sobat Damai BSD. Ini kita dari Jalan Vinkan tadi, rumahnya Pak Deroni. Sekarang mau pulang ke Bogor. Kita mau lewat tol. Mudah-mudahan Allah mudahkan sampai di rumah. Bismillah. Jam 5 lebih 10 menit. Ada jangan pakai itu. Tasir roja. Lam tut'imha wa la tusqiha hatta matat. Kata Nabi SAW, seorang wanita masuk ke dalam neraka karena seekor kucing. Dan walaupun di dalam hadis lain disebutkan wa in kathurat salatuha wa siyamuha, walaupun dia rajin salatnya, rajin saum, itu kucing dikurung, tidak dilepaskan untuk mencari makan sendiri, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum sampai mati. Orang Sunda bilang dikungkung tadi awur, dicangcang tadi paraban. Ini Ustaz Itu yang Haidar disebut atau dengan Sundawi. dikurung, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dilepaskan untuk mencari makan sendiri, dikurung doang mati dia. gimana ya? Walaupun dia rajin sholat, rajin saum. Dan wanita itu punya alasan yang dia anggap benar. Apa alasannya? Ini kucing barong. Mungkin ngambil ikannya, lauknya gitu, gemus gitu ya, mungkin bukan sekali dua kali. Jadi dikurung disiksa saja sudah sampai artinya. mati. Ya terus Dia menyiksa. tidak menganggap itu sebagai kesalahan, atau dianggap kesalahan Dia nggak kecil. taubat kesalahan. Akhirnya masuk ke dalam neraka. Bahkan dalam hadis dikatakan wa innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yalqi bihi balan yahwi biha fin nar ab'an mimma baina al-masyriq wal maghrib. Seseorang berbicara dengan satu kalimat yang dia anggap enteng, yang dia anggap ringan, dia tidak peduli kepada omongannya, tapi menyebabkan dia terjerumus ke dalam neraka yang jauhnya lebih jauh daripada timur dan barat. Gara-gara Allah. Bahkan disebutkan seseorang beramal ketaatan kepada Allah selama 60 tahun. Pas menjelang kematiannya dia terjerumus ke dalam satu maksiat dan mati dalam keadaan demikian, ditutup dengan su'ul khatimah, lalu dia dimasukkan ke dalam neraka. Nabi SAW bersabda, al-a'mal bi khawatimiha. Amal-amal orang itu tergantung amalan terakhir yang dia lakukan. Bahkan coba lihat, satu kesalahan kecil menghapus beberapa amalan besar. Lurus ke Parung, kita ke kiri tol arah Bintaro Soekarno Hatta, ya ke tol ke kiri, lurus ke Parung ke Taman Betek BSD. Sampai salam Ke terakhir, Puspitek lurus kita ke kiri. sampai tahiyat akhir, dia hanya meninggalkan satu rukun yang enteng, yaitu apa? Salam. Dia tidak salam. Setelah membaca tasawuf akhir sampai min fitnatil mahya ummati wa min fitnatil masih dajjal, sudah saja langsung berdiri tidak salam, hanya meninggalkan satu amalan enteng ringan, yaitu salam. Salam itu capek apa tidak? Oh, BSD Bintaro. Tidak. Enteng apa berat? Super Enteng. Nggak perlu tenaga, Enteng, Ustaz. kecil sekali. Nggak perlu pulsa, nggak perlu kuota, nggak perlu biaya, nggak perlu ngos-ngosan, nggak perlu tipe bergeng, tipe perkep. Begitu tahiyat akhir, sudah langsung dia berdiri, langsung dia pergi. Satu amalan enteng, yaitu salam, yang tidak dilakukan menghapus, membatalkan seluruh sholat
yang dia lakukan sejak apa? Sejak subuh terhapus semuanya oleh 1 menit terakhir yang dia lakukan berupa makan dan minum. Demikian juga umpamanya tawaf. Berapa putaran? 7 putaran. Pas putaran ke-7 yang harusnya dia selesaikan Putaran ke-7. sampai pojok yang ada Hajar Aswad. Boleh lebih dari 7 katanya. Dia hanya sampai Ruknul Yamani, Ngasih lalu informasi itu nggak benar. tempat tawaf. Sunahnya 7. 7 putaran tawafnya itu. Lihat, amalan yang banyak dan melelahkan terhapus hanya karena meninggalkan 1 amalan ringan. Oleh karena itulah maka jangan anggap enteng 1 pelanggaran. Seringkali 1 pelanggaran yang dianggap enteng menghapus sekian banyak pahala, sekian banyak kebaikan. Dan ini adalah ucapan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid yang menunjukkan tidak boleh kita menganggap Kita enteng. ketawa kunciran ya. Oleh karena Kunciran. Hendaklah kita berhati-hati. Jangan sampai anggapan enteng kita kepada dosa dan maksiat tanpa diduga menjadi penutup kehidupan Cinere Ciawi. kita. Ahli ibadah Kunciran. sekali-kali berani melakukan perbuatan dosa tak mati dalam keadaan demikian. Nauzubillah. Matinya apa namanya? Su'ul khatimah. Jangan jumawa bahwa kita sehat, kita masih muda, kita tidak terdeteksi ada penyakit apapun, bebas Pergi ke dari Parigi. corona, Kunciran sekolah harta. sehat walafiat. Ciputat Cinere. Akhirnya Bogor. berbuat dosa dengan anggapan nanti juga bisa tobat. Ternyata pas Sini mah jangan sampai bablas ke sana lagi, pertama pernah bablas ke situ tuh. Kayaknya ke dalam kota lah, ke kota. Berfirman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surah Al-Jathiyah ayat 21. Kata Allah, am hasibal ladina ijtarahu Gerbang tol Serpong 6. naj'alahum kalladina amanu wa amilus solihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Kata Allah, apakah orang-orang yang berani melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh baik ketika hidupnya ataupun bawa ketika uang apa ya matinya. depannya. Sungguh buruk apa yang mereka tetapkan. Merepotkan Maka semua. hendaklah kita ini menjauhi, menghindari perbuatan yang nyata-nyata dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun larangan itu larangan yang hanya masuk kepada makruh tanzih, bukan makruh tahrim. Kenapa nih? Makruh tanzih itu yang kita kenal dengan Hanya sebutan kosong itunya, makruh dalam rangka uangnya. untuk lupa. menjaga kehormatan diri kita. Kalau makruh tahrim adalah sesuatu yang diharamkan. Maka jangan anggap enteng. Dulu ya, beberapa tahun atau belasan tahun yang lalu Baru kita kebuka. pernah membahas Kutaib, buku kitab kecil dengan judul Ta'dhimus Sunnah, mengagungkan sunnah. Di bagian akhir dari Kutaib ini ada bab yang diberi judul Uqubatu. Uqubah atau apa uqubah? Hukuman. Efek buruk dari orang yang tidak mengagungkan sunnah di dunia ini juga langsung kontan. Di sana ada beberapa riwayat yang sahih, di antaranya dibawakan ya bahwa ada seorang laki-laki di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam makan dengan tangan kiri karena dia kidal. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kul biyaminik, makanlah kamu dengan tangan kananmu. Orang itu menjawab, astati, saya tidak mampu. Dia menjawab begitu, saya tidak bisa. Padahal bukan tidak bisa, tapi tidak mau ya. Kalau mau pasti bisa dilatih, dibiasakan gitu. Harus dibedakan antara tidak mampu dengan tidak mau. Kadang-kadang orang
SAW saciduh metu seusap nyata. Langsung saat itu juga terbukti. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW pernah menyatakan kalau kamu bangun tidur maka cuci dulu kedua tanganmu. Kalau kita pernah membahas kitab Bulughul Maram sampai sekarang juga masih. Tapi dalam bab at-taharah hadis ini dibahas, ya. Yang berkesimpulan Syekhul Islam menyatakan hukumnya wajib begitu bangun tidur cuci dulu kedua telapak tangan kita 3 kali, kemudian 3 kali. istinsah menghirup air itu ke hidung 3 kali. Karena sungguh setan itu bermalam di kedua lubang hidung kita tuh. Sebelum makan, minum atau apapun cuci dulu. Nah kata Nabi SAW, lihatlah la tadri ma tajidu, karena kamu tidak tahu di mana kedua tangan kamu ini kamu letakkan ketika tidur. Ada seorang berkata, kalau saya mau tahu selama tidur di mana kedua tangan saya diletakkan, bila perlu dicuci. Menentang sahabat Nabi Itu sama ini akhirnya terjadi. Padahal itu perintah yang berdasarkan pada wahyu. Apa yang terjadi? Ketika orang itu tidur, maka ketika bangun dia mendapati afwan, agak jorok sedikit. Dia mendapati tangannya sampai sikutnya sudah masuk ke lubang lubang. Itu yang mengentengkan sunnah. Itu karena mengabaikan sunnah Nabi SAW. Pernah kan saya cerita, ini saya kutip dari kitab Al-Qalb binti Akhtar Musallisun Sebuah Hasan Sabit tentang kesalahan orang ketika melakukan sholat berjamaah, kesalahan makmum yaitu menyamai imam atau mendahului imam. Dalam gerakan-gerakan sholat Nabi SAW melarang jangan kalian dahulu, atau kalau enggak Allah akan merubah wajah kamu menjadi wajah hinar. Dimana itu kedelai. Sini sudah kecil. Apa kedelai? Kedelai. Apa? Kuda. Kedelai kacang ya, kacang kedelai. Jadi yang benar kedelai. Atau kamu akan dirubah wajahmu menjadi wajah keledai. Ada satu riwayat yang dinukil oleh Syekh Masyhur Hasan Sabit. Ada seorang alim, orang ulama, ilmunya luar biasa, Masya Allah. Banyak jamaahnya yang hadir. Tapi anehnya setiap pelajar selalu menutupi wajahnya dengan imamah, dengan apa imamah itu yang kain yang di haji apa sorban ditutupkan sehingga murid-muridnya nggak tahu wajahnya. Malam kita kesini, tol sini keluarnya deh mal. Diikuti Pamulang. sampai rumahnya, minta izin masuk, silakan, izinkan. Saya mau tanya kenapa Anda selalu menutup wajah Anda? Boleh nggak saya melihat? Dia bilang kamu akan kaget. Enggak. Kamu jadi tidak akan diberitahukan ke orang? Ya, dibukalah. Terwujud. Wajahnya mirip wajah apa tadi? Deh. Dulu. Keledai. Lalu dia cerita, ditutupkan. Dulu saya orang yang mengabaikan sunnah. Ketika sedang dibahas hadis Nabi SAW, jangan kalian mendahului imam, atau kalau
sudah diberi balasan azab. Tidak semua orang memperoleh azab seperti ini di dunia, tapi azab dunia jauh lebih enteng daripada akhirat. Jangan sampai merasa alhamdulillah saya tidak jadi keledai. Alhamdulillah kalau saya bangun walaupun saya ngomong tadi, tetap tangan saya tidak masuk ke mana-mana. Mungkin tidak dihukum di dunia, tapi kalau hukuman itu ditangguhkan di akhirat, akan jauh lebih dahsyat daripada hukuman di dunia. Waliyadzubillah. Berdasarkan hal itulah maka Nabi alaihi salatu wassalam banyak memberikan perintah dan juga larangan, yang kadang perintah larangannya tidak jatuh pada haram apabila dilanggarnya, kadang-kadang jatuh kepada haram, kadang-kadang jatuhnya kepada makruh. Beliau melarang makan minum pakai tangan kiri. Beliau juga melarang dan memerintahkan sesuatu untuk kehidupan sehari-hari kita laksanakan. Berfirman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang diperintahkan oleh Rasul kepada kalian ambil, laksanakan, dan apa saja yang dilarang maka jauhi dengan sejauh-jauhnya. Oleh karena itulah maka betapa banyak orang yang apabila dikatakan inilah sunnah lakukan, ini menyimpang dari sunnah maka jauhi sejauh-jauhnya, tapi dia menjawab aku tidak mampu karena terlalu beratnya hal ini bagi diriku. Atau dengan menyatakan ini kan sekadar sunnah, tidak wajib. Jangan terlalu memberat-beratkan diri dengan yang sunnah lah, gitu kan? Banyaklah orang yang mengatakan begitu. Dan ini termasuk salah satu di antara sikap meremehkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Berdasarkan hal itu, sekali lagi jangan anggap kecil sebuah dosa, karena sekecil-kecil dosa mengundang turunnya azab, dan seringan-ringan azab di dalam neraka jauh lebih dahsyat daripada seluruh penderitaan yang pernah ada di alam dunia. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Inna ahwana ahli an-nari 'adaban yaumal qiyamah la rajulun tudau fi akhmasi qadamai jumratan yagli minha dimaghuh." Sesungguhnya azab yang paling enteng, paling ringan, paling kecil bagi ahli neraka pada hari kiamat adalah seseorang yang diletakkan bara api neraka di bawah kedua telapak kakinya. Dalam riwayat lain sepasang sendal itu dari baranya loh, bukan apinya. Mana yang lebih panas, baranya apa apinya? Apinya lebih panas. Ya dua-duanya panas. Tapi kadar panas api lebih tinggi daripada baranya. Ini hanya bara api, tidak menyala kan ya. Tapi masih ada kandungan apinya. Maka diletakkan bara api di kedua telapak kakinya, maka dengan itu mendidihlah otak orang tersebut di kepalanya. Ini apa? Sekecil-kecil dan seenteng-enteng azab di neraka. Oleh karena itu, anggaplah itu dosa kecil. Tapi sekecil-kecil dosa mengundang turunnya azab, dan seenteng-enteng azab untuk sekecil-kecil dosa adalah diberinya bara api di bawah kedua telapak kaki. Dengan hal itu mendidihlah otak orang itu di dalam neraka. Bagaimana dengan azab yang jauh lebih besar lagi daripada itu? Tentu saja jauh lebih membuat menderita orang tersebut. Ya,
Berdasarkan hal itulah maka jangan anggap enteng dosa, jangan anggap kecil dosa, jangan anggap bahwa dosa tersebut tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap dirinya, tapi perhatikan kepada siapa